Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marindra. Anggap saja saya adalah Naruto Uzumaki yang akan membantumu memahami pelajaran-pelajaran di sekolah. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Apakah yang dimaksud fiksi dan non-fiksi? Kita lihat, pada dasarnya buku fiksi merujuk kepada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau khayalan. Isi dari buku ini berasal dari imajinasi penulisnya. Walaupun ada kalanya tokoh alur cerita atau latar bisa saja merujuk kepada sesuatu yang benar-benar ada. Nah, berbeda dengan buku fiksi, buku non-fiksi ini berisi data dan fakta. Isinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran. Artinya, penulis buku non-fiksi harus hati-hati dalam menyusun bukunya. Lalu, apa saja contohnya? Untuk lebih memahaminya, yuk kita simak berikut ini. Fiksi, contohnya itu bisa saja termasuk novel, cerita pendek, fabel, legenda, mitos, naskah drama, komik, dongeng, dan puisi. Nah, kalian pasti sudah pernah membaca salah satunya atau mungkin semuanya kan? Nah, fiksi juga termasuk berbagai kartun animasi, film, dan lain sebagainya. Saya kira kalian sudah sering menontonnya kalau kartun animasi, film, dan lainnya. Nah, kalau non-fiksi, contohnya apa saja? Kita lihat contoh buku non-fiksi ini antara lain buku pelajaran. Itu pertama yang kalian pelajari di sekolah, itu termasuk buku non-fiksi, buku biografi dan ensiklopedia. Selain itu, buku-buku hasil penelitian, sejarah, sains, kesehatan, tips, dan buku resep juga termasuk buku non-fiksi. Nah, sudah paham kan sejauh ini? Nah, biar lebih mudah, kesimpulannya kita simpulkan sama-sama satu persatu. Yang pertama, fiksi itu cerita buatan, sedangkan non-fiksi berdasarkan data. Nah, meskipun cerita buatan, ada kan biasa kalian dapatkan buku fiksi berdasarkan kisah nyata. Kalau itu fiksi yang berdasarkan kisah nyata, paling tidak di dalamnya itu terdapat pula hasil rekaan atau penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh penulisnya. Pasti itu kalau buku fiksi, meskipun itu berdasarkan kisah nyata ya. Kemudian yang kedua, fiksi sifatnya imajinatif, sedangkan non-fiksi bersifat informatif. Ini kalau dari segi sifatnya ya. Kemudian dari penggunaan katanya, fiksi biasanya banyak menggunakan kata kiasan atau konotatif, sedangkan non-fiksi mayoritas menggunakan bahasa dengan makna sebenarnya atau denotatif. Ya, oke. Jadi itu ada 3 yang diberikan perbedaan dari fiksi dan non-fiksi. Oke, Naruto muncul. Kawan-kawan pasti sudah paham kan? Oke, kita lanjut. Ini Naruto yang bilang. Lalu apa perbedaan unsur keduanya? Kita coba cari. Tapi sebelum membicarakan perbedaannya, kita cek dulu persamaannya ya. Jadi, baik buku fiksi maupun non-fiksi memiliki yang namanya cover buku. Cover buku itu yang bagian depan buku, sampulnya. Kemudian ada subbabnya, ada juga judul subbabnya. Ini untuk bagian persamaannya ya. Kemudian lalu beda unsurnya apa? Nah, unsur buku fiksi dulu kita bedah satu-satu. Kalau dari buku fiksi itu terdapat tokoh dan penokohan. Kemudian di buku fiksi terdapat pula tema cerita.
Lalu ada juga alur cerita. Nah, ini tidak ada di buku non-fiksi. Sedangkan unsur buku non-fiksi yang membedakannya dengan buku fiksi ialah cara penyajiannya yang berbeda. Kalau tadi lebih banyak ke naratif, narasi ya, macam bercerita. Sedangkan buku non-fiksi ini penyajiannya dalam bentuk memberikan informasi-informasi gitu. Kemudian terdapat pula sistematika penulisan. Jadi dia punya sistematikanya tersendiri. Kalau non-fiksi, kalau fiksi itu bisa saja semau dari penulisnya saja. Jadi tidak ada sistematika yang baku untuk menuliskannya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang pasti sudah sangat paham unsur keduanya kan? Nah, belajar ini asik kawan-kawan. Tak perlu dianggap susah. Santuy. Oke, kita copy dulu ya. Sorry, ternyata cat lukis. Sorry. Sekarang coba kalian buat ini. Yang pertama, kita coba buat tulisannya. Kalian coba buat tulisan maksudnya. Jadi satu tulisan dari kalian yang berbentuk tulisan fiksi, dan satu lagi coba kalian buat tulisan yang berbentuk non-fiksi. Oke, mudah saja kan? Yang kedua, identifikasi penulis. Coba kalian cari bisa melalui referensi yang kalian miliki dari buku yang selama ini kalian baca, bisa juga kalian cek di Google boleh. Kalian cari 10 nama penulis fiksi berdasarkan judul karyanya. Begitu juga 10 penulis buku non-fiksi beserta judul karyanya. Ini pun jauh lebih mudah. Yang ketiga, agar kalian selalu ingat, jangan lupa catat poin-poin yang dijelaskan tadi di bukumu ya. Oke. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan pembelajaran ini. Keluarlah ke teras rumah ya, jangan teras rumah orang, teras rumah kalian sendiri. Sambil melihat pohon dan langit biar lebih fresh untuk kembali mengerjakan tugasnya. Oke, semangat. Selesai. Jangan lupa tarik nafas dan hembuskan sambil tersenyum. Oke, terima kasih banyak. Naruto undur diri dulu. Undur diri ya. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.